Kalau kalian aktif main sosmed, aku yakin kalian pernah sesekali lihat video seperti ini. If your parachute fails to deploy while you're skydiving, if you get trapped underwater, your body will eventually use the last. If everyone on Earth peed into the Grand Canyon, you might think it would. Yap, Zakti Films. Jadi memang di channelnya Zakti ini sangat-sangat rame ya teman-teman, baik yang di YouTube, TikTok ataupun Instagram. Dan di sini dia membahas macam-macam hal-hal menarik, pengetahuan-pengetahuan unik, kemudian juga ilustrasinya sangat-sangat menarik meskipun kadang ada yang agak disturbing juga. Nah, di sini kita akan membahas videonya Zakti yang terkait dengan fisika. Kemudian nanti kita akan bahas lebih detailnya seperti apa. Kalau menurut kalian ini menarik, silahkan tonton langsung ke channelnya Zakti. If you fold a piece of paper in half around 14 times, it would be roughly the height of an average human. Now, folding the paper 23 times would be as big as the tallest building in the world. But if you could manage to fold it 42 times, it would pass the atmosphere and would reach all the way to the moon. And at just 103 folds, the paper would pass all of the planets in the solar system and reach the edge of the observable universe. Oke, sekilas ini kayak nggak masuk nalar ya teman-teman. Masa sih ngelipet kertas cuman beberapa kali bisa sampai setinggi itu? Padahal kertas sendiri itu sangat-sangat tipis ya. Masa iya tadi ngelipet berapa kali tadi? Around 14 times. 14 kali, tingginya udah setara tinggi manusia. Terus tadi 42 kali udah sampai bulan. Memang ini terkesannya nggak masuk akal karena otak kita biasanya lebih seringnya berpikir secara linear. Padahal apa yang terjadi ketika kita ngelipet kertas ini adalah sebuah pertumbuhan eksponensial. Jadi ketika kita ngelipet kertas, maka ketebalan kertasnya ini tiap lipetannya akan naik jadi 2 kali lipat. Kemudian kalau ini kita lipat lagi, akan naik lagi 2 kali lipat. Kita lipat lagi, ketebalannya naik lagi jadi 2 kali lipatnya. Nah, dilihat di sini kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang mana ini nanti akan menghasilkan sebuah nilai yang akan naik dengan sangat-sangat cepat, teman-teman. Kita bisa menghitung berapa nilai ketebalannya pada lipatan tertentu dengan cara melihat angka ini, yang mana 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Ini kan sama aja kayak 2 pangkat N. Yang mana kalau ini ketebalannya adalah 0,1 mm, tinggal dihitung aja. Ketika N-nya ini adalah 42, kita dapat 439.805 km nilainya teman-teman. Yang ini bahkan jaraknya udah lebih jauh dari jarak bumi dan bulan. Nah, tapi tentu saja ini nggak akan semudah itu ya teman-teman. Karena kalau kita praktek coba ngelipet kertas, baru lipatan ke-5 itu aja udah susah, lipatan ke-6 itu aja juga udah sangat susah, 7 itu udah sangat-sangat susah. Intinya adalah kita nggak bisa secara praktis, kita nggak bisa ngelipet kertas sampai 42 kali lipatan. Kalau nggak percaya silahkan kalian coba ini sendiri. Dan juga kalau kalian pengen nyobain ini secara lebih interaktif, ada website yang sangat bagus ya. Di websitenya nil.fun. Di sini ada paper. Nah, di sini bisa kita cobain nih simulasinya. Kalau kita lipat ketebalannya seperti apa. Awalnya 0,1 mm dilipat 0,2 mm setebel rambut, 0,4 mm pasir dan seterusnya. Sampai kalau kita klik double terus, ini dia sampai di 42 lipatan, kita udah sampai melebihi jarak bumi dan bulan. If you stick a nail into a lemon and a penny Paku, into the other kemudian side, ada the uang acid koin. in the lemon juice will react with the zinc in the nail, causing it to lose electrons. These will then travel through the lemon and toward the copper in the penny. You can then attach a small light bulb with wires, and the lemon will work like a battery, creating just enough electricity to turn it on, all without plugging into a socket. Oke, ini eksperimen yang bisa kalian cobain ya teman-teman, baterai lemon. Jadi di satu sisi tadi dicontohin pakainya adalah paku, satu sisinya pakai uang koin. Nah, untuk hasil yang lebih optimal, jadi di satu sisi yang dibutuhkan adalah zinc dan di satu sisi yang lainnya yang dibutuhkan adalah logam
tembaga atau CU. Nah, di sini tadi kan ada paku itu dia ada lapisannya zinc, kemudian uang koinnya di sini tadi dia pakainya dia ada kandungan tembaganya. Nah, tapi sebenarnya kita bisa melakukan eksperimen lemon baterai ini pakai logam apapun dengan syarat logamnya berbeda antara kedua sisinya ini. Untuk nilai voltasenya kita bisa merujuk ke nilai potensial reaksinya. Jadi untuk Zn sendiri, Zn itu di sini, dia nilai kecenderungan untuk elektronnya lepas itu adalah di negatif 0,76 volt. Sementara pada Cu ini adalah 0,34 volt. Nah, makanya kemudian perbedaan antara Zn dan Cu, beda potensialnya adalah tinggal kita hitung aja perbedaannya. Berarti 0,34 kurangi negatif 0,76 sama dengan 1,1 volt. Nah, maka baterai lemon dengan konfigurasi Zn dan Cu ini bisa memiliki voltase sebesar 1,1 volt maksimalnya. Kemudian lemon sendiri ini dia sifatnya asam ya, asam dan dia ada banyak ion-ion bebas sehingga dia bisa meneruskan arus listriknya, dia bisa mengalir teman-teman, seperti itu. Tapi yang perlu diingat, ini baru voltasenya aja ya teman-teman, sementara listrik itu adalah kombinasi dari voltase dan arus. Meskipun di sini udah muncul voltasenya 1,1 volt, tapi arusnya ini masih kecil. Makanya kalau dipakai untuk nyalain LED kecil gitu ya, di sini bisa dia. Tapi kalau untuk kemudian nyalain lampu yang lebih besar, dia nggak bisa. Kalaupun mau, ini nanti lemon baterainya perlu disusun dulu, biar nanti arus listriknya bisa menjadi semakin besar. Mark Rober juga pernah bikin eksperimen kayak gini, teman-teman kalian bisa nonton videonya nanti. How does a hydraulic press completely crush almost anything you place in it? Sekarang hydraulic when press it's activated, a hydraulic pump pressurizes the liquid inside, pushing it into a cylinder. And this pressure increases so much because liquids are virtually incompressible, which amplifies the force applied. As a result, the piston is pushed down onto the object, crushing it with a huge force. Oke. Prinsip utama dalam pompa hidrolik, kalau dalam fisika kita menyebutnya sebagai hukum Pascal. Hukum Pascal dia bilang bahwa tekanan dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan nilai yang sama. Maka kalau kita punya sebuah sistem hidrolik, di sini di dalamnya ada air ya, full air di dalamnya sini. Dari hukum Pascal ini kita tahu bahwa ketika kita menekan satu sisinya ini dan memberi tekanan, maka tekanan dengan nilai yang sama ini akan diteruskan ke semua sisi. Sampai di sini pun juga ada tekanannya ke semua arah, sampai juga di titik ini pun juga ada nilai tekanan yang sama. Jadi tekanannya sama di sini. Ini tekanan P, sini juga tekanan P. Kemudian ingat bahwa tekanan itu adalah gaya per luas permukaan. Jadi P itu adalah F per A. Dengan demikian, kalau kita punya nilai tekanan yang sama, kita bisa meningkatkan nilai gayanya, gaya dorongnya dengan cara gimana? F sama dengan P kali A, dengan cara memperbesar nilai luas permukaannya. Makanya kalau kita punya sebuah sistem hidrolik seperti ini, satu sisinya permukaannya kecil dan satu sisinya luas permukaannya besar. Ketika di sini diberi dorongan dengan gaya F, maka di sini berhubung nilai luasnya jauh lebih tinggi, nilai gaya F yang muncul di sini akan menjadi sangat-sangat besar. Kita bisa menghitung perbandingannya seperti ini. Caranya adalah tinggal digedein aja luas penampangnya pada sisi yang lainnya. If you flapped as hard as you could, you might think that with enough effort, you could eventually levitate off the ground. But could this actually work? Well, to achieve flight, you need to flap your arms at over 100 times per second, nearly as fast as a hummingbird's wings. And even if you could do this, the air resistance and motion would rip your muscles apart in seconds. Now, if you added perfectly designed wings to your arms and flapped at impossible speeds, you might get off the ground briefly, but this is still pretty much impossible. Agar kita bisa terbang, sebenarnya caranya sangat simpel ya teman-teman, yaitu adalah kita perlu sebuah gaya dorong
yang nilainya lebih besar daripada gaya berat kita. Nah, kalau kita dapat gaya dorong yang lebih besar, ini kita akan terdorong ke atas. Tapi apakah kemudian gaya dorongan ini bisa dihasilkan dari kepakan tangan kita? Ketika kita mengepakkan tangan, memang nanti akan ada sebuah gaya dorongan yang kita rasakan ya teman-teman. Mungkin kalian akan lebih jelas ngerasainnya kalau di dalam bak mandi, kalian tangannya digerakin itu lebih kerasa kan ya. Nah sebenarnya pada udara pun juga sama, ada gaya dorongan, gaya hambatan yang kalian rasakan. Nah besar gayanya itu bisa dihitung dengan formula ini, formula drag hambatan udara ya. Jadi ini adalah sebuah konstanta yang menunjukkan nilai aerodinamis dari benda yang bergerak ini. Kalau pada benda tangan, mungkin anggap aja ini 1 lah ya. Kemudian rho ini adalah nilai massa jenis udara, A ini adalah luas penampang dari si tangan ini ya. Dan V ini adalah kecepatan geraknya. Berhubung tangan kita ini luas penampangnya sangatlah kecil, maka gaya yang dihasilkan ini juga nggak besar ya teman-teman. Makanya salah satu cara untuk meningkatkan gaya dorongnya yang dihasilkan adalah seperti tadi disampaikan Zakti, dengan cara bikin sebuah sayap. Atau kemungkinan lainnya kita bisa juga dengan cara meningkatkan kecepatan geraknya. Kalau kita gerak makin cepat, makin besar gaya dorongnya, cuman ya masih nggak bisa sih harusnya. If you fire a bullet, it can travel up to 2.5 miles in the air before Peluru gravity ditembakin pulls ke it down. atas. On Mars, with its lower gravity, a bullet would travel over 1 mile farther than Earth. But if you shot it on the moon, the lack of atmosphere means that there wouldn't really be any air resistance, and the bullet would fly over 15 miles before it ran out of energy. And on Jupiter, the immense gravity would drastically shorten the bullet's range, with it only reaching around 1/3 of a mile. Seberapa jauh peluru ini nanti bisa naik ke atas, ini tergantung pada seberapa besar gaya tarikan dari gravitasi pada planet itu ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari beberapa kondisi ini, tadi nembakin peluru di bumi, Mars, bulan, sama Jupiter, apa kondisi yang sama dari semuanya ini? Nah, kondisi yang sama adalah kecepatan awal dari pelurunya ini sama. Kemudian pelurunya ini naik ke atas, dan ketika udah nggak kuat, dia akan turun lagi ke bawah. Nah, yang ketinggiannya ini tergantung pada nilai tarikan gravitasinya. Kita bisa mempertimbangkannya gini, jadi hubungan antara kecepatan, percepatan, dan jarak itu kita bisa menulis hubungannya seperti ini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, gini ya. Nah, di titik puncak kecepatan dari pelurunya berapa? Kecepatannya adalah 0. Kemudian ini V0 kuadrat, dan kemudian di sini ada tarikan gravitasi, nilainya G, jaraknya adalah H. Sehingga kita bisa menghitung nilai H-nya adalah V0 kuadrat per 2G. Jadi pada intinya ketinggian maksimalnya akan bergantung dengan nilai gravitasinya dengan hubungan yang berbanding terbalik. Makin besar nilai gravitasinya, ketinggiannya akan jadi semakin kecil. Kalau kita bandingkan antara di Mars dan di bumi ya teman-teman, sama dengan sekitar 2,6 kali ketinggian yang ada di bumi. Nah harusnya di Mars pelurunya ketinggiannya adalah sekitar 2 kali lipat dari yang ada di bumi. Tapi kok di sini tadi ketinggian yang ada di Mars kok cuman beda dikit aja. Bahkan kalau kita mempertimbangkan nilai hambatan udara, justru harusnya yang ada di bumi ini lebih rendah lagi, karena di bumi ada hambatan udara yang lebih besar, sementara kalau di Mars nilai hambatan udaranya lebih kecil karena dia udaranya, atmosfernya bahkan lebih tipis, teman-teman. If you dropped a penny from the top of a skyscraper, it actually wouldn't kill someone if it struck them. This is because pennies are flat, causing them to have a slower terminal velocity. If you reshaped the coin into a sharp needle-like object, it would pierce the air more efficiently, which would increase its speed as it fell. Once it reached the victim, it might hit with enough force to cause injury, but it still probably wouldn't kill them because it's not heavy enough.
Sakit banget. Ketika sebuah benda dijatuhkan, dia akan tertarik oleh gravitasi bumi sehingga kecepatannya akan menjadi semakin cepat, teman-teman. Nah, kita bisa menghitungnya balik lagi dengan hubungan yang tadi ya. V kuadrat sama dengan 2GH. Maka kecepatan dari bendanya ini ketika dijatuhkan dari ketinggian tertentu adalah bisa dihitung dengan formula ini. Akar 2GH. Makin tinggi hanya ketinggiannya nanti akan menjadi semakin cepat bendanya bergeraknya. Tapi formula ini cuman bisa berlaku kalau tidak ada hambatan udara. Karena kalau ada hambatan udara, maka formulanya sekarang akan berubah. Ketika ada sebuah benda yang jatuh, benda ini mengalami gaya tarikan gravitasi bumi. Dan di sisi lain, karena ada hambatan udara, di sini dia interaksi sama udara, ada gaya hambatan udara yang dia alami juga. Dan pada suatu titik, pada suatu kecepatan tertentu, nilai hambatan udara ini nilainya sama seperti nilai beratnya ini. Dan ketika nilainya ini sama, maka sigma F-nya adalah sama dengan 0, artinya dia nggak mengalami percepatan lagi, kecepatannya nanti akan konstan. Nah, di titik itulah kecepatannya ini disebut sebagai terminal velocity. Untuk mengurangi hambatan udara, tadi udah kita bahas, F-nya adalah seperti ini. Jadi kita bisa mengurangi hambatan udaranya dengan cara mengurangi nilai luas permukaannya seperti yang dibahas oleh si Zakti ini, teman-teman. Oke, itu dulu saja untuk pembahasan kali ini. Kalau menurut kalian ini menarik, silahkan tonton langsung aja di channelnya Zakti. Dan kalau kalian suka pembahasan ini, tulis aja di komen, nanti mungkin akan aku lanjut. Oke, terima kasih.